Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud saratu kidam pujaan umat siang jemalam. Salawat jo salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur jo barat. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji asam mulu kata dahulu tiga limbagu nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah jo pinang. Sama menyambah dalam adai tali batali undang-undang nan tersabui di mulik manih nan terpakai di baso baya. Mulik manih telempong kato baso baya gulo di bibir di dalam bungka dan piawai nan banamo adai jo sopan santun. Jatuh limbagu nan terjali isinya adai jo posaku nan basamo kita memakaikan. Kajiret tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basa baik namo gadang indak baimbau kan gala sambah tasirak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu. Jaweklah salam din rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Sulah Bendang Project, dimanapun berada kita kembali menjumpai teman-teman semuanya dalam rangka kembali mengingat kembali apa kaji deba ulang, apa jalan deba tempuh. Bersama-sama kita dalam video ini untuk kembali mempelajari tentang adat dan budaya Minangkabau, terkhusus bagi generasi muda di Minangkabau. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Dun sana kita akan membahas tentang asal nama Minangkabau, yang mana pada video-video sebelumnya kita belum sempat menyinggung asal usul nama Minangkabau itu dari mana. Karena seharusnya ketika kita mempelajari adat dan budaya Minangkabau tak lepas dari bagaimana sejarahnya, bagaimana dahulunya sehingganya alam Minangkabau ini disebut dengan Minangkabau. Apa filosofi nama dari Minangkabau ini kawan-kawan akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Selamat datang di Balai Neranda. Teman-teman semuanya, mungkin saja teman-teman sudah pernah mendengar cerita ataupun kisahnya seperti apa. Dari manapun teman-teman mempelajarinya terlebih dahulu, dari manapun teman-teman mendengarnya sebelum dari konten video ini, bisa komen di kolom komentar nantinya Dun sana dan kawan-kawan semuanya agar kita bisa lebih paham tentang dari mana asal usul Minangkabau ini. Tapi pada video kali ini kita akan membahas versinya kita, versi yang kita pelajari dan yang kita baca dan yang kita diskusikan. Maka dari itu kita berani untuk menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya, kita ada sumbernya. Jadi teman-teman, diceritakan pada suatu masa datanglah bala tentara yang dipimpin oleh Anggang. Nama bala tentaranya teman-teman semuanya yang datang dari arah laut menuju daratan, yang mana di daratan tersebut di sanalah tempat tinggal dan berdiamnya nenek moyang kita di Minangkabau, yang teman-teman juga pasti mengetahuinya. Namanya adalah Engku Datuk Perpatiah nan Sabatang dan juga Engku Datuk Katumangguangan. Ini seringkali kita dengar di zaman kita SD, SMP, saat kita masih belajar BAM, budaya alam Minangkabau kawan-kawan semuanya. Ini juga kembali merefleksikan ingatan kita tentang asal-usul nama Minangkabau ini. Kita lanjutkan kawan-kawan. Setelah melihat kekuatan daripada bala tentara yang datang dari arah laut ini menuju ke daratan yang dipimpin oleh Engku Datuk Perpatian nan Sabatang dengan Engku Datuk Katumangguangan tadi dan sana semuanya, makanya mereka mulai berdiskusi dan bermufakat bagaimana caranya agar bisa mengalahkan orang-orang ini dan bagaimana caranya agar bisa mempertahankan daratan yang mereka huni dan mereka tempati. Jadi perlu kita ketahui bersama kawan-kawan semuanya bahwasanya pada dahulunya pada ceritanya pada zaman tersebut ada Engku Datuk Perpatian nan Sabatang dengan Engku Datuk Katumangguangan ini. Tungku tiga sajarangan ini ternyata bermula dari sini dan sana semuanya. Karena pada zaman dahulunya, zaman Engku Datuk yang berdua ini memimpin, ternyata ada satu lagi yang menjadi Tungku Tiga Sajarangan, yang mungkin ini bisa kita kaitkan dengan Tungku Tiga Sajarangan yang sudah kita bahas pada video-video kita sebelumnya, yang mengartikan bahwasanya ada tiga pimpinan ataupun tiga pemimpin di Minangkabau yang terdiri dari Niniak Mama, alim ulama dan cadia pandai di Minangkabau kawan-kawan semuanya. Tapi pada cerita dari asal mula nama Minangkabau ini, saya sendiri bisa menangkap bahwasanya yang dimaksudkan dengan Tungku Tiga Sajarangan ini adalah hadirnya ataupun adanya kekuatan dari tiga orang yang memimpin daratan Minangkabau pada saat itu.
yaitunya Engko Datuk Perpatianan Sebatang, Engko Datuk Ketumanggungan, dan satu lagi ada namanya Cati Bilang Pandai, kawan-kawan semuanya. Nah, di dalam diskusi akibat kedatangan dari bala tentara Anggang yang dari laut ini, Cati Bilang Pandai mengusulkan sebuah ide untuk melawan bala tentara yang gagah dari Anggang tersebut, sanak semuanya. Karena Cati Bilang Pandai, sesuai dengan namanya Cati Bilang Pandai, adalah memang orang yang pandai, yang cerdas saat itu, yang ada di antara Engko Datuk Perpatian dan Sebatang dengan Engko Datuk Ketumanggungan. Caranya adalah dengan tipu muslihat. Nah, ini kecerdasan ataupun kelihayan dari orang Minangkabau dan sana semuanya, karena memang sudah pintar dan sudah sangat cerdas dari dahulunya. Mudah-mudahan menular kepada kita generasi muda Minangkabau hari ini, kawan-kawan. Jadi didapatilah ide dari Cati Bilang Pandai tadi untuk mengadu kerbau, yang mana nanti disepakati antara panglima dari bala tentara yang hendak menuju ke daratan Minangkabau ini dengan Tunku Tigo Sejarangan yang dipimpin oleh Engko Datuk Perpatianan Sebatang, Engko Datuk Ketumanggungan, dan Cati Bilang Pandai ini. Setelah sama-sama disepakati di sana semuanya, mulailah panglima dari bala tentara Anggang ini mencari kerbau yang paling besar dan sanak semuanya untuk melakukan adu kerbau tadi dan sanak semuanya. Yang mana panglima tersebut mencari kerbau yang paling besar. Hal ini tergambar dari jarak dari kedua ujung tanduknya ini mencapai ukuran 4 depa, kan kawan semuanya. Dan kalau dilihat dari secara persiapan, sudah jelas sekali tidak ada yang dapat menandingi kerbau dari panglima tentara ini dan sanak semuanya. Namun sesuai dengan pendapat dari Cati Bilang Pandai tadi, maka diusulkan untuk mencari seekor anak kerbau yang berukuran tentunya masih kecil dan sanak semuanya, yang masih syarat menyusu atau masih menyusu kepada induknya karena masih kecil dan sanak semuanya. Siasat yang dipakai oleh Cati Bilang Pandai adalah dengan cara mempuasakan si anak kerbau tadi selama beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Dan yang menjadi kunci kemenangan adalah di hidungnya itu dipasang besi runcing. Nah, besi runcing inilah dan sanak semuanya yang bernama Minang tadi. Sampailah kita pada hari H agenda adu kerbau yang dimaksudkan tadi, yakninya untuk memperebutkan wilayah kekuasaan yang ada dan yang sedang dipimpin oleh Tigo Tunku Sejarangan ini. Setelah panglima dari bala tentara yang berasal dari laut yang hendak menguasai daratan dari Minangkabau ini melepaskan kerbau yang paling besar tadi, yang paling kuat tadi, yang paling tangguh tadi, maka dilepaskan pula lah anak kerbau yang dipunyai oleh Tigo Tunku Sejarangan dari Minangkabau ini. Baru saja dilepaskan anak kerbau ini dan sana, ketika melihat ada kerbau besar di hadapannya, maka si anak kerbau ini karena sudah dipuasakan berhari-hari sebelum diturunkan ke gelanggang, sehingganya yang kebiasaan dia untuk menyusu, melihat ada kerbau besar di depannya, dia merasa itu induknya. Maka berlarilah si anak kerbau ini mengejar kerbau besar tersebut, lalu mencoba menyusu kepada kerbau tersebut. Karena tadi sudah dipasangi minang ataupun besi runcing tadi, sehingganya menembus perut dari kerbau besar tersebut, kawan-kawan. Setelah dari insiden tersebut, kerbau besar dari panglima bala tentara yang kuat dan gagah ini, yang mengakibatkan kerbau besar dari panglima tadi lari dan tentunya dengan merasa kesakitan, lalu tersimpurui dalam suatu kampung ataupun di suatu kampung. Karena kerbau tadi merasa kesakitan karena perutnya ditusuk oleh besi runcing tadi, teman-teman semuanya, dia lari lalu sampai di suatu kampung. Dia tersimpurui di sana. Bahasa Minangnya tersimpurui, bahasa Indonesianya adalah terburai. Yang bahasa Indonesianya adalah terburai isi perutnya, kan kawan semuanya. Makanya kampung tersebut dinamakan dengan Simpurui atau Simpurut. Nah, teman-teman, bagi Dunsana yang mungkin tinggal di kampung ini, di kampung Simpurui ini, tolong komen di kolom komentar Dunsana. Namun kerbau tadi masih sanggup untuk berlari, sehingganya melewati dari kampung Simpurui tadi, barulah ia mati dan tergeletak karena kehabisan darah di kampung yang lain Dunsana semuanya. Setelah kerbau ini mati dan rebah, lalu masyarakat sekitar dia melihat kerbau tersebut mati, lalu mengambil jangeknya dalam bahasa Minangnya. Dalam bahasa Indonesianya adalah kulitnya, kulit kerbau tersebut.
dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Makanya kampung tersebut dinamakan dengan Cijange. Nah, bagi kawan-kawan ataupun sanak semuanya, Bapak Ibu yang berasal dari kampung Cijange ini, mohon juga untuk komen di kolom komentar. Apakah benar ada kampung Sipuri ini dan juga ada kampung Cijange ini? Nah, mohon komen di kolom komentar sana. Karena kita perlu mengetahui apakah benar fakta real atau hanya ini cerita belaka ataupun dongeng belaka yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh seseorang di dalam buku yang saya baca dan sanak semuanya. Jadi mohon untuk dikomen. Nah, jadi dan sanak semuanya, tempat yang dijadikan gelanggang adu kerbau tadi, nah itulah yang dinamakan dengan Minangkabau dan sanak semuanya. Karena kan sekarang banyak juga orang yang memberikan artian Minangkabau itu berasal dari kata Manangkabau, yang mana pertandingan tadi karena dimenangkan oleh kerbaunya orang Minangkabau, dijadikan namanya Manangkabau terlebih dahulu, baru nanti perlahan-lahan berubah menjadi Minangkabau. Nah, berdasarkan cerita ataupun kisah yang saya baca ini dan sanak semuanya, yang saya pelajari ini tentunya berbeda dari itu. Maksudnya adalah nama Minang ini berasal dari besi runcing yang diletakkan di hidung si anak kerbau tadi untuk melawan kerbau besar dari Panglima Anggang ini dan sanak semuanya. Itu yang namanya Minang. Lalu karena di tempat gelanggang ini telah terjadi sebuah kisah yang sangat menarik, maka dinamakanlah kampung tersebut ataupun daerah tersebut yang menjadi gelanggang itu dengan Minangkabau. Jadi itu dia dan sanak semuanya asal nama Minangkabau. Jadi bagi teman-teman yang punya referensi lain, yang punya cerita lain, yang baca di tambo ini, tambo itu, yang membaca di buku ini, buku itu, yang mendengarkan ataupun berdiskusi langsung dengan tetuanya di kampung halamannya masing-masing, silahkan komen di kolom komentar. Kita akan coba kolaborasikan nanti apa saja kisah-kisah yang teman-teman dapatkan dari asal nama Minangkabau ini dan sanak semuanya. Terakhir dan sana, kerilawa di Pulau Rambang, anak Rasul mati pada biah, kau gawa dapat ditimbang, kau dosa ampunan labiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.